Hai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko. Inilah Madam Supro, sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Dari Juni sampai Desember ya. Dari Pak Rudi ini tertingginya di bulan September ya ini. Hai guys, salam sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa. Selamat pagi setengah siang, hari ini Sabtu, saya lagi ada di kantor. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, ini koleksi buku-buku saya, random ya teman-teman. Masih ada yang nggak saya susun di sini, masih ada juga di rumah saya teman-teman. Ya, masih ada juga yang ada di bawah lemarinya itu. Saya memang suka baca buku ya teman-teman, sejak dari muda, dan saya merasakan benar sangat bermanfaat. Saya akan tunjukkan satu buku yang luar biasa. Ini ya teman-teman. The Winning Investment Habits of Warren Buffett and George Soros, ya. Pelajaran yang dapat Anda terapkan dari dua investor terkaya di dunia. Nah, buku ini sampai sudah kuning seperti ini. Saya akan buka ya teman-teman. Nah, lihat. Nah, ini artinya saya sudah punya buku ini cukup lama ya. Bahkan sebelum saya trading forex teman-teman. Pada bagian akhir ada 23 kebiasaan investasi juara. Nah, yuk kita bedah ya satu persatu. Oke teman-teman, di sini dikatakan investor ahli itu yakin bahwa prioritas pertamanya adalah selalu melindungi modal yang menjadi dasar strategi investasinya. Dan untuk investor pecundang, tujuan investasinya itu hanya menghasilkan banyak uang. Akibatnya kerap gagal untuk melindunginya. Nah, problem utama orang trading forex itu adalah loss ya. Nah, sampai saat ini ada orang datang kepada saya untuk mau belajar trading. Mereka itu cerita sebenarnya sudah bisa trading, sudah pernah belajar di si A, si B, si C, tapi hasilnya tetap loss. Dan akhirnya mau belajar sama Madam. Mereka tidak bisa melindungi modal mereka. Bapak Ibu, konsep kami di komunitas Madam Supro ini selalu dari dulu adalah fokus pada keamanan modal, bukan pada besaran profitnya. Saya juga sering kali mengingatkan kepada teman-teman semua, yuk kalau kita mau beli teknik tertentu atau mau belajar teknik tertentu ya, yang pertama kali kita fokuskan itu tanyanya adalah gimana sih cara mengamankan modal saya dari resiko dengan teknik gitu. Tetapi kebanyakan mereka nggak pernah sedikit pun menanyakan bagaimana cara mengamankan resikonya. Mereka nggak paham. Mereka hanya tanya, bagus nggak? Gimana profitnya? Besar nggak satu bulan? Kalau saya katakan profitnya sekian-sekian, selalu dibanding-bandingkan dengan, oh kalau di sana profitnya sekian, lebih besar, saya ambil di sana. Harganya juga lebih murah untuk belajar di sana. Hal ini yang saya katakan kebalik-kebalik ya Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bandingkan bagaimana tekniknya. Jangan kita bandingkan sebesar apa profitnya. Bapak Ibu, saat Anda berinvestasi di trading forex, walaupun trading forex ini bukan investasi jangka panjang ya, tapi tetap saya bisa katakan ini investasi karena Anda kan memasukkan sejumlah modal di sana untuk dikembangkan. Jadilah kita investor yang ahli. Jangan pernah jadi investor pecundang. Ini kata Warren Buffett dan juga kata George Soros di bukunya ini. Nah ini ya teman-teman.
marilah kita pahami step by step apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau trading ya kita benar-benar pahami trading itu apa, bagaimana tekniknya ya. Belajarlah, pahami itu sehingga kita benar-benar menjadi investor yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah hasil dari kebiasaan nomor 1 tadi, yaitu melindungi modal kita ya, fokus pada keamanannya, maka bisa dikatakan seorang investor yang ahli itu anti resiko, teman-teman. Sedangkan investor yang pecundang itu dia berani untuk mengambil resiko besar hanya untuk mendapatkan profit yang besar. Di sini dikatakan keuntungan besar hanya dapat dibuat dengan mengambil resiko besar. Itu pikiran mereka, gitu ya. Bahkan yang lebih lucu lagi, mereka menginginkan profit yang besar, tapi resikonya kecil, gitu ya. Ini sama sekali tidak sesuai dengan hukum ekonomi, Bapak Ibu. Kalau tidak profit besar, dianggap nggak asik, nggak bagus tekniknya, nggak seneng, nggak tertarik. Bapak Ibu, inilah penyebab loss itu. Orang bilang psikologi tradingnya terganggu. Jadi mereka akhirnya kecanduan dengan yang namanya profit besar. Kemana-mana mencari teknik, selalu yang ditanyakan sebesar apa profitnya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk para penipu yang tahu kelemahan-kelemahannya, di mana orang ini selalu kepingin profit besar, kepingin dijamin, kepingin keluar satu kalimat bahwa resikonya nggak ada gitu ya, jamin. Nah, akhirnya tertipulah. Karena hal yang seperti itu tidak ada. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan di sini yang dimaksud dengan anti resiko itu bukan berarti kita tidak paham bahwa di dalam segala hal itu mengandung resiko. Jelas di dalam trading forex atau investasi di forex itu mengandung resiko. Tetapi di sini lebih ditekankan artinya adalah karena kita melindungi modal kita, kita itu tidak rela untuk kehilangan modal sepeser pun dengan sia-sia. Tidak mau kehilangan modal sepeser pun hanya karena kebodohan kita sendiri. Tidak mau kehilangan sepeser pun hanya karena kita kecanduan dengan profit besar. Itu intinya. Saya sayang dengan uang saya. Saya tidak rela sepeser pun hilang. Saya tidak mau dia pergi. Dengan begitu, ini the law of attraction ya teman-teman. Kalau kita sayang dengan uang kita, maka uang itu juga akan sayang dengan kita. Hukum tarik-menarik gitu ya. Maka karena dia merasa disayangi, tidak dibuang-buang sesuka hati, ya tidak dikorbankan menjadi sebuah resiko yang harus kemudian kita relakan begitu saja ya hanya karena kebodohan kita sendiri gitu ya, maka uang itu akan merasa disayangi, dia akan melekat pada kita dan dia akan mengajak teman-temannya untuk datang pada kita gitu ya. Kalau sebaliknya ya dia merasa nggak disayangi, nggak dicintai, ya dia akan pergi gitu ya, dia akan hilang dan dia akan mengajak teman-temannya untuk pergi dan melarang teman-temannya untuk datang. Oke teman-teman, begitu ya gambarannya. Kemudian yang ketiga, telah membangun filosofi investasinya sendiri yang merupakan ekspresi kepribadian, kemampuan, pengetahuan, selera, dan objektifnya. Hasilnya, tidak ada dua investor sangat sukses yang memiliki filosofi investasi yang sama. Kalau investor pecundang tidak memiliki filosofi, ya, atau menggunakan filosofi dari investor yang lainnya. Ini artinya sekalipun Bapak Ibu itu berguru pada seorang mentor ya, maka tetap saja semua kesuksesannya itu tergantung dari diri kita masing-masing, diri kita sendiri-sendiri. Kita nggak bisa meniru kesuksesan orang lain secara keseluruhan ya, karena setiap daripada kita itu memiliki latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda ya, kepribadiannya berbeda ya, kebiasaan-kebiasaannya juga berbeda. Kita ini manusia unik yang tidak ada yang sama antara satu orang dengan orang lain. Jadi kalau ada satu rumusan sukses ya dalam berinvestasi, filosofi atau konsep-konsep yang kita pelajarin, walaupun itu sama-sama kita belajar dengan cara yang sama, tetap aja hasilnya pasti berbeda.
Maka dari itu kita harus mendalami secara pribadi apa yang kita kerjakan. Kita harus belajar dan belajar. Sekalipun kita memiliki seorang mentor, bikin satu pengembangan sendiri, kita bisa nyaman dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Kuncinya adalah perdalam teknik itu, kuasai dan kembangkan sesuai dengan kepribadian kita. Oke, cukup 3 saja dulu kali ini, dan yang lainnya akan disambung di lain waktu. See you next time. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Siva. Seperti biasanya, Siva akan reviewkan grup mancing. Jadi gini Bapak Ibu, grup ini berisi orang-orang yang trading manual menggunakan teknik mancing. Di dalam grupnya mereka biasanya belajar, tanya-tanya, atau berkomunikasi dengan tutor, saling menyapa, tempat tutor dan madam memberikan motivasi juga. Pokoknya grup mancing ini sangat hidup dan ramai, terutama testimoni profit para pesertanya. Mereka yang sudah trading dan profit pada menunjukkan dengan happy hasil profitnya di grup. Grupnya sangat positif dan aktif ya. Nah Bapak Ibu, yuk langsung aja kita simak grupnya. Kemudian ini dari Pak Eko Jati ya, ada beberapa akun juga nih yang ditestimonikan. Yang pertama ini profit 4,87, kemudian 1,29, yang ini 1,73. Terus yang terakhir 38,62. Keterangannya, laporan mancing periode 2-5 Januari 2024. Profitnya itu totalnya 46,51 ya. Kemudian kalau dikonversikan ke rupiah dengan nominal 15.000, jadi 697.650 rupiah. Bersama mancing, profit konsisten itu nyata. Terima kasih Madam Supro, tim Super Mega, dan seluruh keluarga mancing VIP. Happy profit, happy weekend. Selamat sukses rekap mancing minggunya Pak Eko, mantul. Congrats buat yang sudah profit maupun yang masih kelola profit ya. Tuh disebutkan satu persatu oleh Bu Mei. Terus ini ada dari Pak Rudi Dwi ya. Puji Tuhan, rekap profit mancing di tahun 2023 dari Juni sampai Desember ya. Dari Pak Rudi ini tertingginya di bulan September ya ini. Totalnya itu 45.700.900 rupiah. Kalau keseluruhan profitnya ya dari 6 bulan totalnya 169.887.583 rupiah. Terima kasih Madam, Pak Tutor, tim Supro, serta saudara-saudara grup mancing VIP yang luar biasa. Puji syukur atas ilmu mancing yang sudah saya praktekkan. Semoga dengan praktek dan pengalaman yang sudah saya lakukan di tahun 2023 dapat menjadikan pengalaman yang berharga. Harapan saya terus belajar dan terus praktek apa yang sudah diajarkan oleh Bu Yani dan Pak Mentor. Dengan terus belajar dan praktek, semoga di 2024 kita semua semakin disiplin dan dapat meraih pencapaian-pencapaian yang semakin dahsyat. Nah, udah lihat kan betapa banyak yang profit di grupnya? Siva pamit, sampai ketemu di review-review selanjutnya. Bye-bye.